wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Ibu berharap pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu minta cek teman sebelah kanan kiri kalian. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Bagaimana? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti hari ini jumlah siswanya lengkap ya anak-anak? Baik, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang dasar desain grafis. Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dan kategori desain grafis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui program pengolah grafik atau grafis. Yang ketiga, siswa dapat membedakan gambar bitmap dan gambar vektor. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu desain grafis? Ya, betul. Kira-kira ada pendapat lain? Oke, baik. Jadi, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Untuk pembahasan lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke materi ya anak-anak. Pertama, pengertian desain grafis. Beberapa pengertian desain grafis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Yang pertama, menurut Suyanto, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Yang kedua, menurut Danton C. Hombing, desain grafis adalah mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Yang ketiga, menurut Jessica Halfen, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Nah, yang keempat, menurut Michel Stroger, desain grafis adalah visual communication atau komunikasi visual adalah latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan penjajaran. Yang kelima, menurut Warren, desain grafis adalah suatu terjemahan dari ide dan tempat ke dalam berbagai jenis urutan yang struktural dan visual. Selanjutnya, yang terakhir, menurut Blanchard, desain grafis adalah suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan. Yang kedua, kategori desain grafis. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu apa saja sih kategori desain grafis itu. Oke, jadi secara garis besar desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada printing atau percetakan.
yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua ada web design. Nah, web design ini digunakan untuk halaman web. Yang ketiga ada film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat ada identifikasi atau logo. EGD atau Environmental Graphic Design merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Yang terakhir ada desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa mulai membayangkan apa aja sih contoh produk dari desain grafis itu? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu program pengolah grafik atau grafis. Oke, kira-kira apa aja sih program pengolah grafik atau grafis itu? Yang pertama, aplikasi pengolah tata letak atau layout. Program ini digunakan untuk mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain. Nah, berikut ini ada beberapa contoh aplikasi pengolah tata letak atau layout. Selanjutnya, yang kedua, aplikasi pengolah vektor atau garis. Program ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis sehingga sering disebut sebagai ilustrator. Berikut beberapa contoh aplikasi pengolah vektor atau garis. Yang ketiga, aplikasi pengolah piksel atau gambar. Program ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto. Berikut beberapa contoh aplikasi pengolah piksel atau gambar. Yang keempat, aplikasi pengolah film atau video. Program ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai format. Berikut ini adalah contoh aplikasi pengolah film atau video. Yang kelima, aplikasi pengolah multimedia. Program ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia. Berikut adalah contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan multimedia. Yang terakhir, aplikasi pengolah 3 dimensi digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi. Berikut beberapa contoh aplikasi pengolah 3 dimensi. Terakhir, kita akan mengenal salah satu elemen penting dari desain grafis, yaitu gambar. Apa itu gambar? Mari kita simak 2 buah contoh gambar berikut ini. Kira-kira kalian tahu apa perbedaan dari 2 gambar ini? Dari 2 gambar ini, kita akan ketahui ada berapa jenis gambar yang ada pada desain grafis, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar bitmap adalah sebuah gambar yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau disebut juga dengan piksel dengan warna-warna tertentu pada masing-masing piksel sehingga membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas. Selanjutnya ada gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar.
Nah, berikut adalah perbedaan dari gambar grafis yang berbasis vektor dan gambar grafis yang berbasis bitmap. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian desain grafis, kategori desain grafis, program pengolah grafik atau desain, gambar bitmap, dan gambar vektor. Nah, mungkin sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi hari ini. Iya, jadi benar ya anak-anak, kesimpulan yang telah disampaikan teman kalian tadi. Anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa kalian membaca materi selanjutnya di rumah dan mengulas kembali materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.